warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ananda semua, Ananda yang soleh dan soleha. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, siapa Ananda semua yang sudah selesai sholat duha? Bu Vina ucapkan terima kasih. Yang sudah olahraga, Bu Vina juga ucapkan terima kasih. Yang sudah sarapan juga, Bu Vina ucapkan terima kasih. Baik, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelumnya kita akan berdoa dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Oke, semuanya tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Oke, baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ananda semua yang sudah membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pelajaran PPKN. Nah, materinya yaitu, ayo, penasaran kan? Penasaran? Oke. Semuanya perhatikan penjelasan dari Bu Vina ya. Oke, tetap semangat. Hak dan kewajiban. Di sekolah sebelumnya, mungkin Ananda sudah mendapatkan materi tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Contohnya, hak memperoleh pendidikan, kebebasan menjalankan ibadah, dan hak untuk disayangi orang tua. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi dan lakukan. Contohnya, kewajiban membantu orang tua dan giat belajar. Nah, sebagai anak kita juga punya hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Orang tua kita juga punya hak dan kewajiban di rumah, di masyarakat, dan orang tua kita juga mempunyai hak dan kewajiban di tempat kerjanya. Guru-guru pun memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang kita tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti himbauan pemerintah untuk karantina mandiri. Sudah beberapa bulan ini kita belajar dari rumah di materi yang dikirimkan guru. Namun, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah ya. Lalu, apa saja nih hak dan kewajiban kita di rumah? Yuk cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat di rumah. Hak kita saat di rumah yang pertama mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan utama untuk kita bertahan hidup. Nah, yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan.
Hak lain yang kita harus terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya ya. Sebab itu merupakan bukti perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. Hak yang ketiga adalah mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa dalam beberapa hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. Hak kita yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut menanyakannya kepada orang tua ya. Kita punya hak untuk mendapatkan bimbingan orang tua saat belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Kewajiban kita yang kedua yaitu patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberikan nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. Kewajiban kita yang ketiga yaitu menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Yang keempat, kewajiban mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu, kewajiban kita harus bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar dari rumah, kita harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Selanjutnya, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Hak yang kita peroleh di sekolah yang pertama, pembelajaran yang baik dari guru. Yang kedua, mendapat berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memperoleh nilai dan hasil prestasi belajar. Dan yang keempat, dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan di sekolah, yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan menyayangi teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, serta menyimak pelajaran ketika guru menjelaskan. Selain hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, kita juga ada hak dan kewajiban di masyarakat. Hak yang pertama, kita memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan aman, memperoleh udara bersih dan lingkungan yang sehat, serta mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di lingkungan. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, merawat dan menggunakan fasilitas umum dengan baik, menolong tetangga yang tertimpa musibah, menjaga keamanan dan memelihara kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban. Ada 3 macam ya hak dan kewajiban yang kita peroleh, yaitu hak kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, serta hak dan kewajiban kita di masyarakat. Baik Ananda semua, kita masuk ke sesi latihan ya. Baik, untuk latihan kali ini Ananda bisa buka di bukunya. Halaman 31, di sana ada tabel, kewajiban, dan hak berikut. Ananda kerjakan berdasarkan tabel berikut dan penjelasan Bu Vina tadi ya. Tetap semangat Ananda semua. Jika Ananda belum memiliki buku ini, Ananda bisa tulis di buku latihannya ya. Nah, Ananda semua,
Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih Ananda semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ananda semua. Bu Vina akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.